17 lagu mancanegara dibatasi penyiarannya oleh KPID Jabar. Lagu-lagu tersebut diduga mengandung unsur pornografi. Mengapa KPID baru membatasinya sekarang? Padahal lagu tersebut sudah lama dirilis di Indonesia. Namun sebelum memulai dialognya pada pagi hari ini, kita akan saksikan informasi pengantarnya berikut ini untuk Anda. Indonesia Jawa Barat membatasi penayangan 17 lagu barat yang liriknya bermuatan konten pornografi. Pembatasan tersebut mengacu pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Pembatasan penayangan lagu barat yang liriknya terindikasi bermuatan pornografi sudah dilayangkan Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat melalui surat edaran yang ditujukan kepada lembaga penyiaran se-Jawa Barat. 17 lagu barat berbahasa Inggris di mana dari hasil kajian KPI, pleno hingga rapat dengan pendapat ahli, baik itu ahli budaya, ahli komunikasi dan sastra, harus ditayangkan pada pukul 22.00 hingga pukul 3.00. Adapun 17 lagu yang dibatasi penayangannya diantaranya menghimbau kepada lembaga penyiaran yang ada di wilayah Jawa Barat itu tentu berdasarkan kajian kami, kemudian juga baik itu pleno ataupun juga rapat dengar pendapat ahli, baik itu dari ahli budaya, komunikasi, ahli sastra yang mengkaji berbagai lagu itu berdasarkan dari pemantauan yang dilakukan KPID Jawa Barat maupun berdasarkan aduan dari masyarakat. Meski demikian, surat edaran tersebut sifatnya berupa himbauan dan bukan sanksi administrasi bagi lembaga penyiaran. Meski begitu, KPID Jabar dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam P3PS jika ada lembaga penyiaran yang melanggar. Dari Bandung, Billy Mulnavingkran, iNews melaporkan. Kami akan ajak Anda langsung berbincang bersama dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Ibu Dede Fardia, beliau adalah Ketua KPID Jabar, dan juga Pak Buki Wikagu selaku pencipta lagu, kita tahu juga, dan merupakan Ketua Sekolah Tinggi Musik Bandung. Selamat pagi, Ibu dan juga Pak Buki. Waalaikumsalam. Sehat Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Tema pada pagi hari ini sangat menarik karena ini mendapatkan banyak tanggapan dari berbagai pihak. Bahkan sampai media internasional juga cukup menyoroti mengenai hal ini terkait dengan 17 lagu barat yang dibatasi penayangannya di jam-jam tertentu di Jawa Barat ini. Saya akan langsung tanyakan kepada Ibu Dede, sebetulnya Ibu apa yang menjadi pertimbangan dasar dari KPID Jabar hingga akhirnya membuat surat edaran tersebut dan membatasi 17 lagu barat? Iya. Baik, tentu ini berdasarkan berbagai pertimbangan ya. Dimulai dari kita dudukan dulu bahwa tupoksi KPID Jawa Barat adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 adalah mengawasi konten siaran, diantaranya ya mengawasi konten siaran, kemudian menindaklanjuti atau juga memfollow up apabila ada aduan dari masyarakat. Ke-17 lagu ini itu berdasarkan dengan pertimbangan bahwa ada aduan masyarakat terkait dengan lagu tersebut disiarkan di lembaga penyiaran radio dan televisi yang ada di Jawa Barat. Jadi ada sekitar sebelum 17 lagu itu ada 86 di mana 52 itu aduan masyarakat. Kemudian di samping 52 itu 34 itu berdasarkan pantauan tim pemantau kami di KPID Jawa Barat yang memang disiarkan di penyiaran di Jawa Barat, di radio Jawa Barat. Jadi kenapa kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa hanya 17 lagu itu? Itu melalui proses panjang dari 17 lagu itu kemudian dikaji dengan mendatangkan berbagai komponen ya, ahli bahasa, kemudian ahli musik juga, ahli sastra, ahli komunikasi. Nah, disitulah kemudian kami menganggap bahwa ada sesuai dengan P3SPS pasal 20 ayat 1 itu ada konten di pasal 20 tersebut adalah lirik lagu atau juga video klip itu dilarang mengandung unsur-unsur vulgar ya.
Secara detail juga disebutkan di sana. Nah, dari situlah kemudian dengan pertimbangan juga untuk bahwa program siaran harus juga memperhatikan kepentingan anak, dari situlah kemudian dikaji sedemikian rupa, dari 86 itu muncullah yang 17 itu. 17 itu kemudian kami kategorikan dewasa, sehingga bukan pelarangan, sekali lagi yang berkembang selama ini seakan-akan dilarang, dicekal, di-ban gitu ya, padahal bukan. Itu adalah dibatasi pada jam tayangnya itu pukul 22 hingga pukul 3. Dibatasi penayangan, bukan dilarang. Bukan dilarang seperti yang diramaikan di media sosial maupun berbagai media. Dan Bu Dede juga mengatakan bahwa ini merupakan proses yang panjang, karena mulai dari aduan warga juga ada, kemudian juga dikaji, terus lakukan riset lebih mendalam mengenai lagu-lagu ini. Dari 80 berarti dikerucutkan hanya menjadi 17 lagu, begitu ya? Dari 17 lagu. Baik. Kita ke Pak Buki. Pak Buki sendiri melihat surat edaran yang berisikan pembatasan jam tayang untuk 17 lagu barat tersebut seperti apa? Ya, terima kasih. Ini agak rame ya sebetulnya. Betul. Dari sisi seniman ya, pasti saya ingin mengatakan bahwa ini nggak perlu nih yang begini-begini gitu ya. Dari sisi saya sebagai seniman ya. Jadi, tapi saya ingin melihat sisi yang berbeda sebetulnya kan gitu. Karena sebetulnya apa sih fungsi lembaga yang Ibu Dede pimpin ini kan gitu ya. Jadi saya kira kalau satu lembaga itu pastinya kan harus memberikan manfaat gitu ya. Makanya lembaga itu diadakan gitu. Dan dia harus bekerja gitu. Kalau nggak bekerja ya untuk apa gitu kan, dibikin apa komisi penyiaran gitu kan. Artinya kan memang dia tugasnya salah satu memfilter gitu ya. Produk-produk termasuk produk musik, produk video mungkin ya, audio visual, supaya dia apa ya, ada filter ini sesuai nggak sih dengan norma. Kalau kita masih mengatakan bahwa negara kita masih ingin pegang norma gitu ya, itu pegangan pemikiran saya. Jadi berbeda ketika saya dengan sangat keras itu menentang RUU permusikan gitu ya, itu saya sangat keras. Tapi untuk kali ini saya agak berbeda gitu, walaupun memang teman-teman saya berharap bahwa saya ada di pihak yang maksudnya begini, mengatakan kepada KPI bahwa ngapain sih gitu. Ini kenapa harus dibatasi gitu ya? Ini nggak populer nih gitu kan. Ini kan atas nama kebebasan berekspresi dan lain-lain, ini nggak penting gitu. Walaupun itu dilarang, tapi kan orang masih bisa download, orang masih bisa lihat YouTube dan sebagainya. Iya, betul. Saya kira itu hal lain ya, hal lain gitu. Lalu kemudian kebijakan KPID Jawa Barat ini mendapat tanggapan dari salah satu musisi besar lah gitu kan, Bruno Mars ya. Gitu betul, kan? betul. Jadi saya kira ini juga bagus ya. Jadi artinya kebijakan ini memang didengar gitu. Nggak apa-apa kalau menurut saya, tapi justru harus jelas gitu kebijakan ini. Kalau memang sudah dianggap keluar dari norma, aturan, atau bahkan dalam bentuk regulasi yang berlaku, kenapa ragu? Gitu. Bagi saya malah pertanyaannya, kenapa sih harus ada pengunduran jam tayang gitu? Kenapa harus itu kan permissiveness gitu kan? Jadi kalau memang yakin bahwa satu karya musik ini memang ada konten yang dianggap berbahaya gitu kan, apalagi untuk apa artinya diserap oleh atau bisa diadopsi oleh generasi muda kita, kenapa nggak tegas aja, dilarang aja? Kenapa takut? Ada pembatasan jam tayang gitu. Berarti kan ini ada pembatasan jam tayang menjadi abu-abu. Masih ada aspek permissiveness-nya gitu lah. Kalau menurut saya sih, kalau memang yakin gitu kan, bahwa ini keluar dari koridor norma di negara kami, melanggar aturan standar moral di negara kami gitu kan. Kenapa
punya keberanian dilarang aja sekaligus. Nah, Bu Dede tuh, Gitu. kenapa akhirnya tidak dilarang saja? Kenapa masih ada pembatasan jam? Ya, betul. Berupa buki ini. Di kami juga perdebatan alot ya, ketika itu pembatasan maupun pelarangan. Nah, kami menilai juga dengan berbagai pendapat juga tadi, ketika pembatasan jam dewasa dengan asumsi orang dewasa sudah bisa memilah dan memilih gitu ya, makanya di jam dewasa sehingga berbeda dengan ketika pada 2016 itu dangdut gitu ya. Memang di satu sisi ini adalah masukan yang berharga, namun kemudian ketika tadi dibatasi wae Kang muni rame apalagi nanti dilarang, tapi jelas bahwa itu sebetulnya ketika dilihat sebagian liriknya, kemudian kalimat ada yang kemudian kita pertimbangkan, oh ini kalau orang dewasa sih bisa persepsinya bisa berbeda, sehingga makanya kenapa jam dewasa gitu ya, dari 86 itu jam dewasa, ketika kalau yang pelarangan lebih kepada sangat saklek sekali ketika itu harus tidak sama sekali ditayangkan. Itu pertimbangannya. Baik, selain radio dan juga televisi, ada kemungkinan juga masyarakat masih akan terus mungkin mendengarkan lagu tersebut melalui platform digital. Nah, kita masih akan membahas mengenai tema perbincangan kita pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di News Jabar, kami akan segera kembali usai jeda berikut.